berjuang sampai akhirnya kau dapat dia. Mari sekali lagi siapkan hati bersama-sama lakukan. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Berjuang sampai akhirnya kau dapat tinggal dengan setia. Kau dapat tinggal dengan setia. Kau dapat tinggal dengan setia. Bapa, kami bersyukur buat hadirat-Mu di tengah kami. Terima kasih kami bisa menikmati hadirat-Mu. Kami dikenyangkan dengan setiap kesaksian. Kami tahu setiap kesaksian adalah roh nubuat, bahwa kalau ya Tuhan orang mengalami kebaikan, maka seperti ya Tuhan seolah-olah Tuhan berkata kami juga bisa mengalaminya. Kami terima semua kesaksian, kami terima setiap momen kami ada dalam hadirat-Mu, mengenyangkan batin kami. Kami ucapkan syukur dan kini giliran minta Roh Kudus kau terangi hati kami dengan kebenaran firman. Minta supaya firman Tuhan menjadi pewahyuan dalam kehidupan kami, pewahyuan yang menjangkar kuat dalam hati dan pikiran kami, sehingga hati kami dan pikiran kami diubahkan. Kami sambut Engkau ada di tengah kami, dan kami nyatakan ya Tuhan, kami haus dan lapar akan firman-Mu. Kami berikan hati yang terbaik untuk kami bisa ditaburi kebenaran firman. Di dalam nama Yesus semua yang antusias katakan sama-sama amin. Tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Shalom Bapak Ibu semua. Pertama-tama terima kasih buat Pak Birawa, Ibu Herti yang sudah memberikan kesempatan untuk berbagi firman di tempat ini. Dan damai sejahtera buat Anda semua. Perkenalkan, nama saya Fuji Harsono. Saya asal dari kota Surabaya. Saya ada di kota Jakarta sejak 2006, yaitu merintis GMS yang ada di Jakarta dan sampai hari ini. Saudara, hari ini saya sebetulnya mau sampaikan firman Tuhan yang saya sudah siapkan di rumah, itu di Lukas pasal 24. Tapi sepertinya menjelang akhir-akhir, sepertinya kok hati saya merasa Roh Kudus minta saya khotbahkan di Lukas pasal 3. Kita langsung aja buka firman Tuhan. Lukas pasal 3, kita baca ayatnya yang ke Lukas 3, kita mulai ayat pertama saja. Kita baca ayat pertama, judulnya Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes menjadi raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Sampai di sini dulu, saya akan jelaskan ayat per ayat. Kenapa ayat ini dibuka dengan perkenalan dalam tahun ke-15 siapa yang memerintah pada waktu itu, dan kita tahu pada zaman itu bangsa Israel ditindas atau dijajah oleh kekaisaran Romawi atau pemerintahan Romawi. Lalu apa yang terjadi? Kita tahu bahwa kondisi pada waktu itu rakyat tertindas. Secara politik mereka mengalami ketidakadilan karena mereka ditindas oleh pemerintahan Romawi. Dan bukan hanya itu, secara agama atau secara rohani, banyak pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu, atau banyak rakyat pada waktu itu, secara lahiriah mereka itu tampak saleh atau tampak religius. Tetapi sebetulnya, itu nggak seperti hati mereka. Jadi mereka hanya bertingkah seolah-olah rohani, tetapi itu nggak pernah keluar dari hati, saudara. Lalu dikatakan, datanglah firman Tuhan di padang gurun. Kenapa kalau firman Tuhan itu datang di padang gurun? Kenapa kok nggak datang kepada pemimpin-pemimpin atau pendeta-pendeta di rumah-rumah atau di rumah Allah, di bait suci? Kenapa firman Allah nggak muncul dari situ? Karena itu menggambarkan, karena pada waktu itu sistem bahkan
para pemimpin-pemimpin agama yang seharusnya menjadi penyambung lidah Tuhan, mereka semua juga rusak atau bobrok. Makanya firman Allah itu datang di luar sistem, katakan di luar sistem. Di luar sistem. Yaitu di padang gurun yang pada waktu itu Yohanes menerima firman Allah. Lalu apa yang terjadi? Saya akan lanjutkan, saudara. Ayat yang ketiga dikatakan begini, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi setelah Yohanes itu mendapat firman, Yohanes itu membawa mandat itu dengan mengkhotbahkan pertobatan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dan pesannya adalah bertobatlah, katakan bertobatlah. Berikan dirimu dibaptis supaya dosamu diampuni. Lalu apa yang terjadi? Dikatakan begini. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang yang akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Lalu, perhatikan, ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Jadi setelah dia khotbah, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, ternyata semua orang atau banyak orang meresponi panggilan pertobatan tersebut. Mereka memberikan diri mereka dibaptis. Tetapi Yohanes mengatakan sesuatu yang gak enak didengar. Yohanes mengatakan sesuatu yang cukup keras. Coba, apa yang Yohanes katakan? Coba kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dikatakan begini. Hai kamu keturunan ular beludak. Saudara, coba kalau saya khotbah begini. Hai Bapak Ibu keturunan ular berbisa. Kira-kira Anda tersinggung nggak? Itu keras banget, saudara. Dikatakan, hai kamu keturunan ular beludak. Siapa yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Saya terjemahkan ya, ini itu maksudnya gimana sih Yohanes? Yohanes berkata begini, hai keturunan ular berbisa, kamu penuh dengan kepalsuan, kamu penuh dengan kemunafikan. Kamu memberikan dirimu dibaptis, tapi siapa yang memberi kamu tahu bahwa kamu akan luput dari penghakiman Tuhan kalau baptisan yang kau lakukan itu tidak disertai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh? Siapa yang akan berkata, siapa yang meyakinkanmu kamu akan luput dari penghakiman Tuhan kalau kamu terus-menerus seperti ini? Kamu dibaptis, tapi itu cuma tindakan lahiriah, tapi itu tidak pernah keluar dari hati. Lalu coba kita baca ayat berikutnya. Dikatakan begini, jadi hasilkanlah apa saudara? Buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Sama seperti pohon itu, gini, sama seperti buah itu akan dihasilkan sesuai dengan natur daripada pohon itu. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau misalnya pohon itu kurang baik, katakanlah pohon mangga yang kurang baik, maka buahnya itu juga akan mangga yang masam. Mangga yang kalau bahasa Jawanya itu kecut. Ya. Jadi kalau pohonnya itu pohon salak, nggak mungkin buahnya itu buah semangka. Dengan kata lain, hasilkanlah buah yang memang lahir dari pertobatan di hatimu. Jadi pertobatan itu bukan cuma sekedar kamu memberikan diri dibaptis, tapi dalam hidupmu engkau harus bisa membuktikan dengan buah. Buah itu adalah bukti dari pertobatan yang sejati. Katakan amin. Amin. Jadi kalau misalnya di dalam itu terjadi pertobatan yang real, yang sungguh-sungguh, maka itu akan dibuktikan dari gaya hidup atau perbuatan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, lalu saudara, gini, saya lanjutkan. Abraham, janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Jadi mereka itu kan orang Israel. Orang Israel itu
bangga banget kalau dia itu umat Tuhan. Karena apa? Aku ini keturunan dari Abraham. Abraham itu adalah bapak orang beriman. Dengan kata lain, Yohanes ngomong begini, jangan bangga kalau kamu itu dikatakan sebagai umat Allah. Jangan bangga kalau hari ini identitasmu itu adalah keturunan Abraham. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Apa maksud Yohanes? Yohanes itu ngomong kalau di versi kita ya, jangan cuma bangga punya identitas Kristen. Amin. Jangan cuma bangga kita ini kelihatannya rohani. Jangan bangga kalau kita itu bawa Alkitab, datang ke gereja rutin, bahkan pakai salib yang gede. Jangan bangga sekedar kita ini punya identitas orang Kristen. Apa maksudnya? Lalu dikatakan begini, ayat ke-9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditambang dan dibuang ke dalam api. Ini peringatan keras untuk kita semua. Lalu di ayat 10, orang banyak. Jadi ada kategori pertama, yaitu orang banyak. Katakan orang banyak. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Coba kita lihat kalimatnya. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga. Nah, setelah Yohanes Pembaptis itu ngomong, jangan kamu menyangka kalau kamu memberi diri baptis hari ini, kamu akan luput dari penghakiman Tuhan. Kalau kamu menyangka bahwa kamu bisa luput tanpa pertobatan. Kamu dibaptis tapi nggak pernah bertobat. Itu cuman tindakan lahiriah. Lalu, jangan bangga karena kamu keturunan Abraham, karena Tuhan bisa menjadikan banyak anak-anak Abraham itu hanya dari batu. Lalu mereka bertanya, kategori pertama itu orang banyak. Katakan orang banyak. Mereka tanya, apa yang harus kami perbuat? Rupa-rupanya Yohanes gak berkata, kamu harus doa lebih banyak. Kamu harus rajin melayani. Kamu harus Kamu harus punya ritual-ritual agama yang lebih banyak. Bukan ternyata. Ternyata yang Yohanes katakan itu semuanya menyangkut soal uang. Katakan uang. Mengejutkan ya. Nanti ada 3 kategori yang tanya. Yang pertama itu orang banyak, yang kedua pemungut cukai, yang ketiga itu tentara. 3-tiganya Yohanes itu jawab, semuanya berkaitan dengan uang. Why? Saudara, tahukah saudara? Karena uang itu bisa menjadi salah satu indikator kondisi hati manusia. Yesus itu juga banyak khotbah soal kepemilikan, soal harta benda, soal uang. Kenapa? Karena Yesus tahu di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Berarti harta itu bisa punya power untuk mengikat hati kita. Makanya bagaimana cara kita atau sikap kita terhadap uang itu bisa menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Makanya Yesus banyak ngomong soal uang. Yesus banyak ngomong soal harta atau kepemilikan. Yohanes juga sama. Yohanes gak langsung ngomong soal kamu harus lebih banyak doa, kamu harus lebih banyak atau rajin ke tempat ibadah, kamu harus memperkaya dirimu dengan aktivitas agama. Saya gak ngomong itu semua salah. Harus kita lakukan. Katakan amin. Tapi Yohanes itu mengoperasi itu seperti sinar X-ray. Dia itu mengoperasi seperti kata lagu tadi, selidiki aku, lihat hatiku. Bahkan lagu tadi dikatakan apa? Berapa kali aku katakan? Iya, gitu ya. Pakai ada kata tadi apa itu? Jangan sembuhkan aku dulu, tapi bereskan dulu di hati. Dulu.
ternyata Yohanes itu langsung to the point, ke akar yang membuat banyak manusia itu, saudara, sebetulnya kelihatan rohani, tapi sebetulnya diam-diam Tuhan tidak pernah bertata di hati. Kenapa kok Yesus banyak bicara soal uang? Kenapa kok Yohanes Pembaptis juga bicara soal uang? Karena uang itu punya power, punya kuasa untuk menggantikan posisi Tuhan di hati kita. Makanya Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Yesus gak berkata, kamu akan kesulitan kalau mengabdi dua Tuhan. Enggak. Kamu gak mungkin bisa. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua, yaitu kepada Tuhan dan sekaligus Mamon. Gak mungkin. Bukan sulit, tapi gak mungkin. Jadi dengan kata lain, Mamon itu punya power untuk menyaingi Tuhan di hati kita. Atau bahkan menggantikan posisi Tuhan di hati kita. Makanya Yohanes itu langsung direct, bukan ngomong soal aktivitas agamawi, tapi Yohanes itu langsung direct ngomong soal uang atau kepemilikan. Saudara. Nah, yang pertama, sebetulnya apa yang Yohanes coba katakan kepada kita? Saudara, ternyata yang pertama, Yohanes itu ngomong sama orang banyak untuk bertobat dari kekikiran. Katakan kekikiran. Kepikiran. Saudara. Makanya Yohanes berkata apa? Dikatakan begini. Oh, kembali. Ayat berapa tadi ya? Ayat kembali mundur. Ayat 11. Barang siapa punya 2 helai baju, hendaklah ia membagi dengan yang tidak punya. Barang siapa punya makanan, hendaklah ia berbuat juga. Yohanes nggak ngomong, serahkan semua uangmu, tidak. Tapi Yohanes itu ngomong soal belajarlah berbagi, belajarlah memberi. Apa sih definisi kikir? Siapa yang tahu, Bapak Ibu? Pelit itu tindakannya, kikir itu sikap hatinya. Kikir itu adalah ini, sebuah sikap hati yang terlalu melekat dengan apa yang kita miliki, termasuk uang, sehingga kita sulit berbagi, sulit memberi, sulit melepas, karena akarnya kita takut kehilangan, takut kurang, takut gak cukup. Betul ya? Saya ulangi, apa definisi kikir? Hati kita itu terlalu melekat kepada uang, melekat kepada apa yang kita miliki, sehingga kita sulit memberi, sulit berbagi, sulit melepas, karena kita takut kurang, takut gak cukup, takut kehilangan. Dasarnya itu tentang kepada siapa kita menaruh rasa aman. Satu kali, Bapak Ibu, sebelum saya khotbah begini, saya juga diuji, saudara. Saya menyerahkan hidup untuk jadi full time itu tahun 2001. Lalu saya diutus ke Manado, merintis gereja, lalu sempat di Malaysia, terakhir saya di Jakarta. Ya, dan orang tua saya bukanlah orang yang kekurangan, tapi begitu tahu saya jadi hamba Tuhan, papa saya nggak kasih modal apapun. Jadi saya itu betul-betul mulai dari nol. Saya diutus oleh GMS di Surabaya Pusat, merintis di Jakarta. Saudara, jadi saya tahu apa itu kurang, saya tahu apa itu nggak cukup, saya tahu nggak bisa beli rak sepatu yang dari plastik itu nggak bisa, saya tahu beli korden itu nggak bisa, sehingga saya tutup pakai koran. Nah, satu kali kita nabung untuk uang pangkal anak sekolah. Anak kami waktu itu masih kecil. Anak saya yang paling gede umur 20, yang kedua umur 19, yang kedua umur 18, yang kecil umur 10. Jadi saya ini tampangnya ABG. Saudara. Jadi saya nggak terlalu muda sebetulnya, tapi saya kayak umur masih 25 ya kayaknya. Sampai mana tadi ya? Nah, satu kali kita nabung, saudara, terkumpullah saya karena ini sudah long time ago, jadi saya kalau sebutkan angka,
Jadi ini buat uang pangkal anak kami untuk masuk di salah satu sekolah di Jakarta. Dan sekolah di Jakarta itu beda sama kota-kota lain. Maksudnya apa? Lebih mahal. Iya. Terkumpullah 10 juta. Itu kita ngirit-ngirit. Saudara, terkumpul 10 juta. Pulang dari pelayanan di salah satu GMS di luar pulau, di pesawat, Tuhan itu bicara, Puji, kamu taburkan uang tabunganmu itu kasih ke seorang hamba Tuhan. Sontaklah saya berkata, ini pasti suara setan. Orang mepet kok malah disuruh. Saya dijemput sama istri. Dan saya, karena mungkin kepala saya waktu itu kelelahan atau agak berat, yang nyetir istri saya. Biasanya saya jemput, kemudian saya yang nyetir. Istri saya nyetir, gitu ya. Lalu di tengah jalan, istri saya ngomong gini, kok saya merasa uang tabungan kita itu berikan semua ke hamba Tuhan. Sama. Saya kaget, saudara. Dari situ saya sadar ini bukan suara setan. Sejenak saya merasa sedih, saudara. Saya berharap itu suara setan. Ternyata ini suara Tuhan. Tahu nggak apa yang kepikir pertama? Anakku sekolah gimana? Terus nanti kita makan apa? Takut ya? Takut kurang. Terus nanti kalau nggak bisa masuk sekolah gimana? Kita itu uang satu-satunya. Akhirnya kita sepakat, kita jumpai hamba Tuhan tersebut, kita berkati hamba Tuhan itu. Saya masih ingat keluar dari ruangan itu, hati saya itu sukacita, bisa senang, bisa damai. Makanya saya teringat sebuah lagu itu bener loh, lagu ini loh. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, coba kita ulangi, 1, 2, 3. Hati senang walaupun tak punya uang. Hari itu lagu itu terasa bener di hati saya. Kenapa? Kita bener-bener gak punya uang, tapi kenapa kok hatinya sukacita? Saudara, saya nggak ngomong bahwa setelah itu saya nabur berapa lalu saya terima berapa, tidak. Tapi yang saya cuma bisa saksikan adalah sampai hari ini anak saya tidak pernah putus sekolah. Amin. Sampai hari ini saya juga nggak pernah makan batu. Amin. Amin. Dengan kata lain, waktu saya ditantang untuk melepas uang itu, sebetulnya itu masalah siapa yang jadi tuan di hati. Kepada siapa kamu menaruh rasa percaya atau rasa aman? Kepada Tuhan, pemelihara hidupmu, atau kepada uang? Nah, orang yang kikir, uang bukan lagi jadi alat, tapi uang sudah jadi sumber rasa aman, sumber kehidupan, bahkan bisa menjadi pusat hidup seseorang. Itu yang Tuhan nggak mau. Saudara, saya nggak ngomong bahwa uang itu nggak penting. Kita semua butuh uang, tapi uang bukan sumber rasa aman kita. Uang bukan sumber identitas kita. Uang juga bukan sumber kehidupan kita. Tuhanlah sumber. Katakan amin. Nah, begitu uang bukan jadi alat, uang itu sebetulnya alat dalam kehidupan kita yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Tapi uang tidak boleh jadi tuan. Uang tidak boleh. Tuhan itu nggak anti kita punya uang banyak. Tapi Tuhan itu nggak mau uang itu memiliki kita atau menguasai kita. Hati kita nggak boleh melekat kepada uang. Nah, itulah sebabnya kadang-kala ujian pertobatan yang Yohanes katakan itu adalah beranikah engkau berbagi. Nah, waktu kita disuruh memberi, langsung pikiran kita, otak kita, daging kita berkata apa? Takut kurang, betul nggak? Iya. Takut hilang. Karena apa? Mamon itu selalu berkata, kalau kamu punya uang banyak, kamu aman. Kalau kamu memberi, kamu nggak aman. Kalau kamu memberi, kamu rugi. Mamon itu akan selalu membuat kita terus berpegang atau menaruh percaya kepada uang dan bukan Tuhan. Nah, itulah sebabnya Yohanes itu nggak ngomong tentang kamu harus lebih banyak doa. Saya nggak ngomong bahwa Anda nggak boleh berdoa. Harus. Yohanes nggak ngomong kamu
harus melayani lebih banyak, enggak. Yohanes itu langsung direct ngomong ke hati manusia, yaitu siapa yang jadi Tuhan di hatimu. Dengan apa? Yang pertama, kalau kamu punya, kamu harus belajar memberi. Amin. Kalau kamu memiliki 2 helai baju, berikan kepada orang yang nggak punya baju. Amin. Karena apa? Seringkali saudara tanpa sadar, hati kita itu dikuasai mamon, saudara, sehingga kita itu menjadi kikir. Kita menjadi, Alkitab itu berkata di 2 Timotius 3 ayat 1-2, pada akhir zaman akan timbul masa yang sukar. Lalu apa yang terjadi? Manusia akan egois, mencintai dirinya sendiri. Lalu apa? Menjadi apa? Hamba uang. Nah, hari-hari ini kan dolar tambah naik tuh, betul nggak? Nah, biasanya dolar tambah naik, kita apa? Kalau ada tantangan memberi, waduh, jangan Tuhan, jangan sekarang, nunggu dolar turun aja. Betul. Makanya hal yang pertama, coba cek, apakah Anda selalu sulit memberi? Apakah Anda selalu berdebat dulu kalau mau memberi? Apakah Anda selalu punya alasan untuk tidak memberi? Kalau selalu seperti itu, Bapak Ibu, jangan-jangan yang jadi Tuhan di hati kita bukan Tuhan. Kita bisa Kristen, kita bisa rajin ke gereja, kita bisa melayani, tapi yang jadi Tuhan di hati itu mamon. Saudara, kita yang bisa nilai. Saudara, mau lanjut? Yang kedua dikatakan begini, saudara. Lanjut tadi ayat berapa ya? Ayat yang ke-12. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, Yohanes, apakah yang harus kami perbuat? Coba kita baca. Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Coba lihat, saudara. Yohanes nggak ngomong, hai para pemungut cukai, kamu jangan jadi pemungut cukai lagi. Enggak. Yohanes nggak ngomong, hai pemungut cukai, tinggalkan kerjaanmu, jadilah pendeta. Tidak. Jadi hari ini kalau Anda tidak terpanggil jadi pendeta, jangan jadi pendeta. Ya. Tapi apa Yohanes katakan? Jangan menagih lebih dari yang ditentukan. Maksudnya apa? Ternyata Yohanes itu nggak ngomong soal kekikiran, tapi Yohanes itu ngomong soal bagaimana cara kita mendapatkan uang, bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita bekerja. Ternyata pemungut cukai pada waktu itu oleh pemerintah Romawi itu sudah dipatok. Kamu itu harus tarik sekian persen sebagai pajak yang ditanggungkan kepada rakyat. Tetapi pemungut cukai itu apa, saudara? Menaikkan target pajak itu supaya dimakan sendiri atau untuk keuntungan pribadi. Nah, dalam kehidupan kita bentuknya apa? Korupsi, markup, apalagi? Saudara, terima uang suap, gratifikasi, saudara, atau apalagi? Sekarang itu kalau saya itu ngajar sama jemaat itu untuk punya nilai excellent. Nilai excellent itu artinya Anda melakukan itu karena Anda memberikan yang terbaik. Segala sesuatu yang Anda lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena itu adalah penyembahan kita. Kita memberi yang terbaik karena Tuhan layak terima yang terbaik. Amin. Tapi sekarang, kalau nggak dikasih duit, yang harusnya bisa jadinya itu 2 jam, jadi 2 bulan. Iya. Karena apa? Semua orang baru bergerak kalau ada duit. saudara. Nah itu nggak boleh. Cara kita bekerja, cara kita mendapatkan uang, cara kita berbisnis, cara kita kerja,
itu ternyata menunjukkan buah pertobatan sejati. Katakan amin. Amin. Jadi yang kedua, Yohanes itu ngomong kamu harus bertobat dari kecurangan atau ketidakjujuran. Saudara, selama Mamon itu jadi tuan di hati, apa yang terjadi? Kita jadi menghalalkan segala cara. Yang penting aku kaya, yang penting aku dapat uang, yang penting aku sukses, yang penting aku berhasil. Kita nggak lagi, apa saudara? Nggak lagi pedulikan kebenaran. Kita nggak lagi pedulikan nilai kerajaan. Bahkan kita nggak pedulikan saudara loh, atau teman. Ada satu orang jemaat, dia habis bangun rumah, dia itu memakai jasa kontraktor dari teman sendiri. Dia berkata, sudahlah dia nanti ambil untung berapa, saya merem. Karena saya mau tolong teman sendiri. Dia bangun rumah, ya 3 lantai kalau nggak salah. Ujung-ujungnya, rupa-rupanya dia kecewa dan tersakiti. Kenapa? Karena harusnya apa itu namanya besi-besinya itu biasanya orang kalau cari untung ya udahlah dikurangi 1 level atau 2 level. Ini dikurangi 3 sampai 4 level sehingga bangunan itu sebetulnya tidak layak. Dia terkejut, kok teman sendiri kok makan teman. Bahkan di Surabaya ada jemaat kami di Surabaya yang punya mama itu dibunuh sama adiknya. Hanya gara-gara uang, gara-gara rumah warisan daripada orang tua. Coba bayangkan, demi uang kita rela nggak jujur, demi uang kita bisa makan saudara sendiri, kita udah nggak pedulikan hubungan, demi uang yang penting sukses kita halalkan segala cara, termasuk curang, korupsi. Bapak Ibu, saudara, ternyata Tuhan nggak mau itu. Itu tanda bahwa yang jadi tuan di hati itu bukan Tuhan, tapi Mamon. Tapi kita masih bisa angkat tangan nyanyi. Yes. Betul nggak? Benar. Tapi yang jadi tuan di hati Mamon. Makanya Yohanes itu langsung direct ngomong, jangan tagih seperti lebih daripada yang sudah ditentukan, karena para pemungut cukai pada waktu itu berlaku curang. Mereka ngomong sama rakyat, kamu harusnya sekian. Padahal misalnya ini omong kosong, kamu itu harusnya dipajekin itu sekian persen, tapi itu dinaikkan, ternyata dimakan sendiri. Saudara, itu Tuhan nggak mau. Amin, saudara. Amin. Saya menyangka Yohanes ini ngomongnya, oh kamu harus lebih banyak berpuasa, kamu harus lebih banyak berdoa, kamu harus lebih banyak memuji dan menyembah. Ingat, saya nggak ngomong bahwa Anda jangan berpuasa. Tapi Yohanes itu langsung direct ngomong soal hati. Siapa yang jadi tuan di hati? Bertobatlah dari kecurangan atau ketidakjujuran. Bagaimana Anda mendapatkan uang? Itu menentukan apakah Anda masuk dalam penghakiman atau luput dari penghakiman Tuhan. Amin. Lalu amin. Amin. Saudara, yang berikutnya, Bapak Ibu, yang ke berapa sekarang? 14. Ini yang terakhir, saudara ya. Dan prajurit-prajurit. Tadi orang banyak, yang kedua pemungut cukai, yang ketiga siapa? Prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes Pembaptis kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras, cukupkan dirimu dengan Pensiun. apa maksudnya? Yang ketiga, kalau Anda mau catat, bertobat dari ketamakan atau keserakahan. Jadi rupa-rupanya pada zaman itu, tentara itu, prajurit itu punya power, punya kuasa yang besar. Mereka itu pegang senjata. Sehingga apa yang terjadi? Mereka menyalahgunakan kekuasaan atau otoritas mereka untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan cara memeras. Bahkan mereka itu bisa memberikan laporan atau tuduhan palsu, saudara, kepada rakyat.
Sehingga apa yang terjadi? Mereka memperkaya diri mereka menggunakan otoritas atau kekuasaan. Dengan merampas, dengan memeras. Saudara, nah ini lagi-lagi, ini bicara soal siapa yang bertata di hati. Ternyata akarnya Yohanes ngomong begini, yaitu apa? Cukuplah dia. Akarnya kenapa mereka memeras? Karena mereka tidak pernah merasa cukup. Mereka selalu merasa kurang. Iya. Itulah ketamakan. Apa definisi ketamakan atau keserakahan? Ini definisinya. Yaitu keinginan yang berlebihan untuk menyimpan lebih, menambah lebih, menguasai lebih banyak, karena mereka tidak pernah menemukan rasa cukup di dalam Tuhan. Saudara, Amin. sehingga orang yang tamak itu selalu, kalau kamu punya lebih, kamu akan aman. Kalau kamu punya lebih, kamu akan puas. Kalau kamu punya lebih banyak, kamu akan bahagia. Kalau kamu punya lebih banyak, kamu akan punya kehidupan. Makanya orang yang tamak, dia tidak pernah puas. Makanya Yohanes langsung ngomong, cukupkan dirimu dengan Gaji. gajimu. Saudara, Rasul Paulus itu satu kali ngomong. Saya coba capture di beberapa ayat. Coba Anda buka, saudara, di Filipi 4 ayat 11. Munculkan Filipi 4 ayat 11. Ku katakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar apa, saudara? Dalam segala keadaan. Dalam segala Kata kuncinya di mana? Belajar. Ternyata memiliki rasa cukup itu nggak otomatis. Kita ini punya kecenderungan kepengen lebih supaya puas. Aku harus punya lebih banyak supaya aku aman. Aku harus punya lebih banyak supaya aku bahagia. Aku harus punya lebih banyak supaya aku puas. Nah, itulah ketamakan atau keserakahan. Padahal sebetulnya yang dimilikinya itu sebetulnya sudah cukup. Saudara, perhatikan ya. Cinta uang, keserakahan, kekikiran, itu sebetulnya nggak ada hubungannya dengan jumlah uang yang Anda miliki. Karena apa? Ada orang kaya tapi nggak cinta uang. Tapi ada orang yang punya sedikit tapi cinta uang. Ada orang yang punya banyak, nggak tamak. Tapi ada orang punya sedikit tapi tamak. Jadi ini tuh bicara soal kondisi hati, bukan tentang jumlah berapa yang kita miliki. Jadi jangan pernah berkata Anda, kalau ada orang kaya, oh pasti cinta uang. Kalau ada orang sukses berhasil, punya jabatan tinggi, oh pasti tamak. Enggak, saudara. Karena ini nggak ada hubungannya dengan jumlah uang. Sebaliknya juga sama. Ada orang kaya dan tamak. Ada orang kaya dan cinta uang. Ada orang sederhana tapi punya rasa cukup. Nggak tamak, nggak cinta uang. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan jumlah uang. Dan Tuhan itu tidak anti Anda berhasil. Yes. Saya sebagai pendeta, saya malah mendorong Anda kalau Anda kerja, punyalah impian yang besar. Amin, saudara. Amin. Nah, yang Tuhan anti itu adalah jangan tamak, jangan kikir, jangan serakah. Serakah. Nah, rupa-rupanya untuk belajar untuk kita bisa punya rasa cukup itu harus dilatih. Itu nggak otomatis. Karena bawaan kita itu sudah jatuh dalam dosa. Keserakahan itu sudah ada di Taman Eden. Iblis itu secara nggak langsung itu ngomong gini sama Adam dan Hawa. Yang kamu butuhkan itu yang belum kamu miliki hari ini. Yaitu apa? Pohon. Padahal apa? Tuhan itu sudah memberikan semua pohon boleh kamu makan. Coba bayangkan kurang apa coba. Tapi iblis membisikkan, sebetulnya yang kamu butuhkan itu satu itu loh yang dilarang gitu. Nah kita kan juga sama. Kita sudah punya banyak, tapi masih merasa aku kok nggak punya baju ya. Kita mau ke pesta, pakai baju apa ya sayangku? Kok nggak ada? Kok rasanya nggak ada baju?
Suami yang ngamuk di ini loh bajumu ini loh. Kenapa? Karena kita percaya yang kita butuhkan itu yang kita belum miliki sekarang. Nah itu namanya nggak pernah puas kan? Betul nggak? Iya. Benar. Makanya ini nggak ada hubungannya dengan jumlah uang. Ini kondisi hati. Ingat saya nggak ngomong bahwa Anda nggak boleh punya baju yang banyak. Enggak. Saudara. Tapi yang Tuhan katakan, bagaimana kondisi hatimu? Nah, coba satu ayat lagi. Munculkan di 1 Timotius 6. Anda masih bersama dengan saya? Amin. Ini saya agak molor, boleh? Gas terus ya Pak ya? Gas, oke. Jadi kalau pulang agak lambat, salahkan Pak Pendeta yang ngomong gas terus ya. Coba 1 Timotius 6 ayat 6. 1 Timotius 6 ayat 6. Ibadah kalau disertai apa? Cukup. Memberi apa? Keuntungan besar. Ayat ini nggak berbunyi. Ibadah itu kesalehan atau kehidupan kita. Kehidupan kalau disertai rasa cukup itu memberi keuntungan besar. Ayat ini nggak berbunyi. Ibadah kalau disertai kekayaan yang lebih banyak memberi keuntungan besar. Tidak. Ternyata rasa cukup itu memberikan keuntungan yang uang nggak bisa beri. Amin. Makanya kenapa ada banyak orang punya banyak uang, tapi kok selalu takut kurang. Selalu hidup itu di dalam ketakutan, kekhawatiran, nggak damai, karena merasa takut kurang, nggak aman terus. Kenapa ada orang itu masuk di dalam ini loh, perlombaan gengsi. Sekalipun yang dimiliki banyak, tapi dia capek di dalam hati. Kenapa? Aku harus lebih sukses. Aku harus lebih kaya supaya aku dihormati, supaya aku nggak diinjak-injak. Kita jadi berlomba-lomba padahal kita sebetulnya sudah diberkati. Amin. Tapi kita selalu nggak damai. Betul nggak? Makanya uang bisa beli kasur yang empuk, tapi uang tidak bisa memberikan damai atau tidur yang nyenyak. Uang itu bisa, kalau Anda punya uang, bisa jadi Anda bisa bayar dokter atau rumah sakit sehingga Anda dapat perpanjangan karena alat-alat atau pengobatan. Tapi uang nggak bisa selamatkan jiwa Anda. Yes. Saudara. Jadi ada banyak hal, saudara, kalau ada old saying, orang-orang bijaksana itu berkata uang itu tidak segalanya, itu betul. Karena apa? Banyak orang kaya itu nggak bahagia. Iya. Kalau di TV-TV ngomong, iya kamu enak aja kamu ngomong uang bukan segalanya, kamu naiknya Mercedes. Loh, itu guyonan yang sebetulnya orang nggak tahu apa yang mereka katakan. Karena memang kebenarannya uang itu bukan segalanya. Uang bukanlah sumber. Iya, benar. Nah, jadi ternyata rasa cukup itu memberi keuntungan besar. Amin. Kenapa? Yang pertama, rasa cukup membuat Anda menikmati hidup. Haleluya. Coba kita baca satu ayat lagi. 1 Timotius 6 ayat 17. Coba perhatikan ayat ini. Ayat 17, 1 Timotius 6. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita apa saudara? Segala sesuatu untuk apa? Dinikmati. Bukan sekedar dimiliki, tapi Tuhan ingin kita menikmati berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Nah, kalau Anda nggak punya rasa cukup, Anda nggak bisa menikmati hidup yang Anda jalani hari ini. Sekalipun Anda punya banyak. Kenapa? Karena Anda selalu menunda kebahagiaan dengan berkata, kalau aku punya ini baru aku bahagia. Contoh ya, contoh. Ada orang muda yang hari ini merintis karir dari nol. Kalau ada misalnya, saya kasih contoh. Anda merintis karir dari nol. Hari ini posisi Anda belum bisa punya rumah. Anda cuma bisa sewa rumah, kontrak. Lalu Anda berkata, aku baru bahagia kalau aku punya rumah sendiri.
Berarti Anda menunda kebahagiaan, menunggu punya rumah sendiri baru Anda bahagia. Betul nggak? Ya. Anda kerja keras, katakanlah Anda mencapai. Setelah Anda mencapainya, lihat, Anda akan puas, tapi sesaat. Kemudian hatimu akan membuat target baru. Saudara lihat, oh ternyata ada orang itu rumahnya 5 kamar 3 tingkat. Lalu dia akan, apa saudara? Punya target baru, betul nggak? Kalau aku punya rumah 3 tingkat, 5 kamar, baru aku bahagia. Kerja keras, katakanlah dia tercapai. Setelah dia tercapai, dia lihat loh, orang lain punya kolam renang. Dia akan ganti garis lagi, standarnya akan berubah lagi. Kalau aku punya kolam renang, baru aku bahagia. Setelah punya kolam renang, ternyata orang yang punya kolam renang itu punya villa. Dengan kata lain, sampai kita, maaf ya, sampai kita mampus, sampai kita mati, Nggak puas. kita tidak pernah bahagia. Ya. Nah, makanya rasa cukup itu membuat kita bisa menikmati berkatnya hari ini. Amin. Sekalipun saya ini jadi kontraktor itu lama banget. Maksudnya kontrak sana kontrak sini. Sementara saya kontrak, saya ingat pertama kali saya perintisan di Jakarta, saudara. Waktu itu masih kita belum punya gedung baru, kolam baptisan juga masih sewa kolam renang. Satu kali ada seorang ibu undang saya, karena ini nggak ada orangnya, saya langsung aja lugas. Dia itu tinggal di Pantai Indah Kapuk. Rumahnya itu 4 tingkat, paling atas itu dibuat tempat untuk persekutuan atau kebaktian. Lantainya dari marmer. Dia minta anaknya dibaptis, lalu kita pergi, karena di gereja kita nggak ada kolam baptisan, pergi sewa di kolam renang apartemen Pantai Mutiara. Dalam perjalanan ke sana, kita semobil bersama. Waktu masuk kawasan Pantai Mutiara ini, ibu ini tiba-tiba langsung berkata begini, aduh, menghela nafas. Kapan ya bisa punya rumah segede di sini? Karena rumah-rumah di Pantai Mutiara itu jauh lebih besar, dan belakangnya masing-masing rumah itu punya kapal pribadi. Ya. Ini orang tiba-tiba bisa menghela nafas. Bukan menghela nafas. Beda loh, nada orang bersyukur dengan mengeluh itu beda loh. Sekalipun haleluya, tapi kalau nadanya haleluya, haleluya itu mengeluh. Sudah, dia kapan bisa punya rumah segede ini? Loh, saya yang belum punya rumah, belum punya motor, nggak punya mobil, nggak punya rumah, mendengar kata-kata itu, kalau saya nggak kuat imannya, saya bisa pulang dari membaptis orang. Saya duduk sendiri, ambil tali. Aku sedih, duduk sendiri. Ambil tali. Lompat tali. Ini yang sudah kaya masih merasa kurang bahagia. Lah, apalagi saya. Sejak hari itu, Bapak Ibu, saya belajar walaupun saya masih kontrak, tapi saya belajar untuk punya rasa cukup. Dengan begitu, saya bisa menikmati berkat yang ada hari ini. Bersyukur Tuhan, aku nggak numpang di rumah orang, aku bayar pakai uang sendiri walaupun masih kontrak. Amin. Nah, orang yang nggak punya rasa cukup itu selalu mengeluh, karena mengeluh itu fokusnya kepada apa yang dia belum miliki. Tapi bersyukur itu fokus pada apa yang Tuhan sudah berikan. Makanya orang yang punya rasa cukup, orang nggak bisa punya rasa cukup kalau dia nggak pernah melatih dirinya bersyukur. Yes. Syukuri hari ini. Amin. Dengan begitu Anda jadi menikmati berkat Tuhan hari ini. Yes. Kalau Anda tidak bisa menikmati berkat kecil yang di tangan Anda hari ini, nanti kalau Anda terima berkat besar, Anda juga nggak bisa menikmati. Kalau hari ini Anda nggak bisa mensyukuri berkat kecil hari ini, nanti waktu Tuhan memberikan yang besar pun, Anda nggak akan pernah bersyukur. Anda akan tetap merasa kurang. Haleluya. Benar. Makanya Yohanes langsung direct
Jangan memeras, jangan merampas. Maksudnya apa? Miliki rasa cukup. Jangan terus-menerus nggak puas atau terus ingin lebih demi supaya puas. Karena apa? Kamu nggak pernah puas. Itu seperti kita minum air laut. Makin diminum, Makin haus. kita merasa kita ini pasti lega. Enggak, makin minum makin haus. Ada satu hal di dalam hati kita itu yang nggak bisa diisi oleh barang, oleh uang. Makin diisi terus kosong, seperti ember bocor. Anda mau isi apapun selalu kosong. Saudara, hati kita itu hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Amin. Selama Tuhan tidak pernah menjadi satu-satunya sumber, maka Anda akan terus mencari pelengkap untuk membuat dirimu puas. Kalau Tuhan jadi sumber kepuasan Anda, saudara, Anda tetap bisa punya uang, Anda tetap bisa bekerja, punya visi, punya impian. Tapi di dalam prosesnya, kalau Anda belum memiliki apa yang Anda harapkan, Anda bisa menikmati. Anda nggak terus kepikiran, nggak bisa tidur, mengeluh, kenapa ya yang situ diberkati kok aku nggak? Kenapa yang di situ dipromosi kok aku nggak? Jadi kayak terus mengasihani diri, betul nggak? No. Tuhan ingin kita punya rasa cukup, sebab rasa cukup itulah memberikan keuntungan besar. Amin. Jadi saya kasih 3 poin sederhana bagaimana punya rasa cukup. Yang pertama, bersyukurlah. Amin. Amin. Yang kedua, belajar menikmati apa yang ada sekarang. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, berhentilah membandingkan diri. Ya, orang. Amin. Saudara, satu kali saya itu lihat di sosial media akhir-akhir ini di TikTok kalau nggak salah ada cuplikan berbahasa Mandarin, tapi ada teks bahasa Inggrisnya. Jadi animasi itu menggambarkan monyet yang dikasih mentimun oleh majikannya atau tuannya. Begitu dia dikasih, monyet ini langsung melahapnya. Mentimun itu terasa segar dan memuaskan. Tapi namanya monyet, sambil makan, dia itu noleh-noleh. Waktu dia celing-celing, dia noleh ke kanan sebelah. Ternyata monyet sebelah dikasih pisang. Tiba-tiba, mentimun yang tadinya lezat dan menyegarkan dan memuaskan, terasa seperti sampah dan memuakan. Dilempar ke majikannya. Karena dia merasa monyet yang itu dapat lebih enak. Itulah kebiasaan membandingkan diri membuat Anda selalu nggak puas. Siapa yang lebaran kemarin liburan? Siapa? Katakanlah Anda berlibur ke Bandung. Misalnya anak-anak saudara masih kecil, Anda liburan ke hotel tertentu, berenang sama-sama, Anda menikmati kuliner ke Bandung, termasuk ke kebun stroberi. Liburan Anda terasa nikmat, memuaskan. Sampai Anda scrolling, Anda lihat gadget Anda dan lihat Instagram, teman dekat Anda liburannya main ski di Eropa. Tiba-tiba liburan di Bandung yang tadinya memuaskan jadi terasa memuakkan. Anda liburan ke Bali, menikmati kuliner di Bali, menikmati pantai di Bali, Anda berenang sama anak-anak, Anda merasa liburan Anda memuaskan, sampai Anda lihat di sosial media, ternyata teman dekat Anda liburannya di pantai Hawaii atau di Maldives. Tiba-tiba liburan Anda yang tadinya memuaskan di Bali jadi terasa memuakkan. Kenapa, Saudara? Karena Anda terbiasa membandingkan diri, membandingkan hidup dengan hidupnya orang lain, membandingkan berkat dengan berkat orang lain, membandingkan kerjaan dengan kerjaan orang lain. Anda sama anak-anak itu puas menikmati Anda punya anak. Sampai di grup ibu-ibu, ada beberapa ibu-ibu posting prestasi anak-anak mereka. Tiba-tiba, sekarang Anda jadi nggak puas sama anak saudara. Karena apa? Karena Anda suka membandingkan diri. Makanya orang yang suka membandingkan diri, dia nggak pernah bahagia.
dia sulit untuk menjadi puas. Saudara, Iya. makanya Paulus berkata, alangkah bodohnya mereka membandingkan dirinya dengan diri sendiri, mengukur diri mereka dengan ukuran diri sendiri. Dikatakan alangkah bodohnya mereka. Saudara, berhenti membandingkan diri. Amin. 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 Saudara, tepuk tangan bagi Tuhan. Selama Anda terus membandingkan diri, Anda tidak akan pernah memiliki rasa cukup. Cukup. Iya. Dan waktu Anda gak punya rasa cukup, saudara, Anda akan terus merasa kurang, terus merasa harus punya lebih supaya aku bahagia. Bukan berarti Anda gak boleh punya target, no. Tapi Anda gak boleh menjadikan punya lebih itu sesuatu yang mengisi kekosongan Anda. Dan lagi-lagi, kalau Anda hari ini tamak dan serakah, itu hanyalah menunjukkan bahwa selama ini yang bertahta atau yang menjadi tuan di hati itu bukan Tuhan, tapi Mamon. Mamon itu tidak mendatangi Anda dalam bentuk seperti wewe gombel gitu. Mamon itu datang dengan sebuah pola pikir, dengan sebuah bisikan di hati bahwa kalau kamu punya lebih, kamu akan aman, bahagia, dan puas. Mamon akan berkata, uanglah sumber hidupmu, uanglah sumber sukacita dan kepuasan, dan bukan Tuhan. Tapi firman Allah berkata sebaliknya, Tuhanlah sumber kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama firman Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, oh menjadikan Kau lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, arti janji. Lebih lagi, katakan bersama-sama dengan segenap hati. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, oh menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Semua buka mata sejenak. Apa di benak Anda ketika Anda mendengar kata pertobatan? Seringkali di benak kita hanyalah kita maju ke altar, kita didoakan, kita menangis, kita penuh dengan penyesalan, tapi titik sampai di situ. Itu semua baik, memang harus remuk hati, harus ada penyesalan. Tapi pertobatan bukan sekedar emosi, bukan sekedar menangis, atau bukan sekedar menyesal. Pertobatan sejati harus bisa dibuktikan dari perubahan. Dimulai dari pertama,
Yang Yohanes sentuh itu adalah bagaimana sikapmu terhadap uang, bagaimana cara Anda mendapat uang, dan bagaimana Anda berpikir tentang uang. Kenapa orang kejar uang? Sebetulnya dia kejar itu rasa aman. Yang dia pikir uang bisa berikan. Tidak, rasa aman kita di dalam Tuhan. Dia pelihara hidup kita. Itulah sebabnya Yohanes itu langsung direct. Kalau kamu mau bertobat dari 3 hal ini. Yang pertama, berhenti kikir, berhenti melekat. Hatimu terlalu melekat sehingga Anda sulit memberi. Hari ini saya belajar memberi dengan teratur, bukan sesekali. Begitu saya dapat berkat, langsung saya potong, saya kembalikan kepada Tuhan 10%. Dan saya dan istri sepakat setelah itu, sekian persen itu saya alokasikan untuk misi, untuk menolong orang, untuk menabur. Saudara, kalau Anda memberi itu cuma sekali-sekali, roh tamak, roh cinta uang itu nggak akan pernah tercancel dalam hati Anda. Anda akan tambah kikir. Ada orang itu ya, saking kikirnya itu bukan hanya kikir terhadap orang lain, tapi juga kikir sama diri sendiri. Dia simpen uang sampai dia meninggal, uangnya nggak dipakai. Karena apa? Saking kikirnya. Saudara. Yang kedua, bertobat dari kecurangan atau ketidakjujuran. Jangan gara-gara demi mendapatkan uang, Anda tidak punya takut akan Tuhan. Anda nggak hargai Tuhan. Anda bahkan mengorbankan hubungan, mengorbankan karakter. Uang kalau hilang bisa dicari, tapi kalau karakter sekali rusak, waduh, saudara, susah, saudara. Karena karakter itu dibangun dengan konsisten. Kalau orang sudah karakternya rusak, saudara, hidupnya akan rusak. Kalau uang Anda hilang, Anda masih bisa hidup dan hidupmu belum tentu rusak. Tapi kalau karaktermu hilang, saudara, hidupmu akan hancur. Makanya akar segala kejahatan itu cinta uang. Gara-gara memburu uang orang menyimpang dari iman, kata Alkitab. Yang ketiga, bertobat dari keserakahan ketamakan. Selalu gak punya rasa cukup, selalu merasa kurang, selalu ingin dapatkan lebih supaya bahagia. Saudara, ember bocor itu mau diisi apapun, tetap kosong. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita puas, benar-benar puas. Bukan berarti Anda gak boleh memiliki barang, gak boleh belanja, bukan. Tapi di mana Anda mengisi kehampaan di hati? Kalau Anda isi itu dengan mendapatkan lebih, saya jamin Anda tidak akan pernah puas. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita. Mari kita letakkan tangan di dada kita. Bapa, firman-Mu berbicara, minta firman-Mu punya otoritas mengubahkan hati kami. Bukan supaya kami tahu lebih banyak, tapi hari ini supaya hati kami bisa berubah. Kami tahu Kau nggak anti dengan uang, Kau nggak anti untuk kami memiliki. Tapi yang Tuhan anti adalah ketika uang bukan lagi jadi alat, uang tidak lagi menjadi hamba, tapi uang menjadi Tuhan yang menguasai hati. Hari ini ampuni kami kalau selama ini ternyata yang bertahta adalah uang, mammon. Biar hari ini menjadi titik balik di mana kami betul-betul bertobat dengan nyata, bukan sekedar dibaptis, tapi hati kami betul-betul berubah. Terangkan firman-Mu, jadikan ini pewahyuan yang berakar, yang mengubahkan hati dan cara kami berpikir. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu, saya boleh silakan duduk kembali. Terima kasih untuk firman yang begitu luar biasa.